Episode 60. Zahra dan Jain baru saja selesai makan pecel lele. Luar biasa, Zahra sampai menghabiskan dua porsi ikan lele tanpa nasi. Jain gak habis pikir, ini pengen apa doyan. Mereka masuk ke dalam mobil. Jim melajukan mobilnya. Baru beberapa menit, Zahra sudah tampak tertidur pulas. Jain memutuskan untuk menginap di rumah mertuanya yang tidak jauh dari sana. Jim, putar arah. Kita akan menginap di rumah ayah Zahra saja. Besok pagi-pagi baru kita kembali, perintah Jain. Jain menuruti perintah bosnya. Dia memutar arah menuju ke rumah Zahra. 15 menit kemudian mereka sampai di sana. Ayah dan ibu Zahra bingung. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Setelah membuka pintu, ayah kaget melihat mobil Jain yang sudah terparkir di sana. Ada apa malam-malam begini datang? Apa ada yang sakit? Pikirnya. Assalamualaikum ya, sapa Jain begitu turun dari mobil. Waalaikumsalam, Zahra mana mak? Waalaikumsalam, Zahra mana nak? Tanya ibu yang memang tak melihat Zahra turun bersama Jain. Tanpa menjawab, Jain membungkuk mengangkat tubuh istrinya yang tertidur. Jain berjalan masuk ke dalam rumah. Jain hanya memberi isyarat melalui mulutnya bahwa Zahra sudah tertidur. Ibu dan ayah tersenyum bahagia melihat kemesraan mereka. Jain sudah meletakkan Zahra di kamarnya dan menyelimutinya. Setelah selesai, dia keluar menemui mertuanya. Ayah, ibu, tadi kebetulan Zahra kepengen makan pecel lele yang ada di dekat sini. Jadi kami sekalian singgah dan menginap, ucap Jain. Ayah dan ibu mengangguk. Ya sudah, kalian istirahat saja. Ini sudah malam. Kalian pasti sangat lelah. Oh ya, temanmu silakan tidur di kamar itu, ucap ibu. Jain mengangguk. Dia mengajak Jim untuk masuk ke kamar yang di sebelah dia mengajak Jim untuk masuk ke kamar yang disebutkan mertuanya tadi. Kemudian dia kembali masuk ke kamar Zahra. Akhirnya mereka semua tidur karena hari juga sudah larut malam. Jain tidak bisa tidur, banyak nyamuk yang mengganggu tidurnya. Jain melihat ada kelambu, kemudian dia memasang kelambu tersebut. Tetapi dia masih juga belum bisa tidur. Jain merasa sesak dan sempit karena tidur di dalam kelambu. Jain sudah coba bolak-balik posisi tidurnya, tapi dia masih kesulitan untuk tidur. Sampai akhirnya dia tertidur juga karena kelelahan. Pagi hari, Zahra bangun lebih dahulu. Kali ini dia merasa bersemangat, tidak seperti biasanya dia malas bangun. Dilihatnya sekeliling, ini seperti kamarku. Apa aku sedang bermimpi, batinnya. Dilihatnya di sampingnya Jain tertidur pulas. Kemudian Zahra tersenyum. Zahra bangun dan menemui ibunya di dapur. Masak apa bu? Tanya Zahra. Sudah bangun. Ini ibu mau buat nasi lemak, jawab ibu. Sini Zahra bantu. Tidak usah, sana kamu mandi dan bangunkan suamimu. Nanti kalian terlambat. Dia kan harus bekerja, ucap ibu. Zahra bangkit dan membangunkan Jain. Sayang, bangun. Bang, bangun. Zahra mengguncang tubuh Jain. Jain membuka matanya. Jam berapa ini? Tanya Jain. Sudah 5:30. Ayo bangun. Abang belum sholat subuh kan? Pujuk Zahra lagi. Dengan malas, Jain bangkit dari tidurnya. Sebenarnya dia sangat mengantuk. Jain menuju kamar mandi dan mandi di sana. Jain sudah selesai mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian di dalam mobil. Untung saja dia selalu menyediakan baju ganti di sana.
Jane masuk ke dalam rumah. Jim sudah terlihat rapi. Jim, kamu kembali saja. Aku masih ingin di sini. Sore nanti suruh sopir menjemputmu di sini, perintah Jane. Jim mengangguk. Siap bos, ucapnya. Mereka sarapan bersama. Setelah itu, Jim langsung berangkat kembali ke kota. Jane masuk ke dalam rumah menemui istri dan mertuanya. Jane tahu Zahra masih sangat merindukan ibunya, jadi dia menunda kepulangannya hingga sore nanti. Zahra sangat bahagia Jane menunda kepulangan mereka. Yang, jalan-jalan yuk, ajak Zahra. Kemana? Ingat, kamu gak boleh capek-capek, Jane mengingatkan. Tidak, aku tidak akan kecapean. Kita hanya akan ke kolam, tidak jauh kok, ucap Zahra. Mau ngapain di sana? Tanya Jane heran. Mancing, jawab Zahra sambil cengesan. Episode 61. Dengan berat hati, Jane mengikuti kemauan Zahra, yaitu memancing. Seumur umur, Jane belum pernah pergi memancing. Zahra sudah mempersiapkan pancing dan umpan. Zahra juga membawa cemilan untuk mereka makan di sana. Mereka berangkat berjalan kaki. Jaraknya tidak begitu jauh, hanya 5 menitan jika berjalan kaki. Zahra terlihat begitu bersemangat. Setibanya di kolam, Zahra langsung mempersiapkan pancingnya. Jane mengikuti apa yang dilakukan istrinya. Jane ikut merasa bahagia melihat Zahra yang sangat antusias. Lama menunggu pancing, mereka belum juga dimakan oleh ikan. Jane sudah mulai merasa bosan. Pekerjaan apa ini? Duduk dan diam menunggu ikan seperti ini. Sangat membosankan batinnya. Jane meletakkan pancingnya dan berjalan mendekati istrinya. Sayang, belum selesai, Jane berbicara. Zahra berteriak heboh. Dapat, sayang, aku dapat ikannya, ucap Zahra heboh. Dia menarik pancingnya yang dimakan ikan. Zahra begitu senang ditariknya pancing tersebut. Tampak ikan gurami yang lumayan besar memakan umpan dan nyangkut di sana. Dengan cepat, Zahra menariknya ke darat dan menempatkannya di tempat ikan. Jane juga ikutan heboh melihat Zahra yang sudah mendapatkan ikan. Mereka memancing sampai siang hari. Sudah ada banyak ikan yang mereka dapat. Setelah azan zuhur, Jane dan Zahra bergerak pulang. Sampai di rumah, mereka disambut ayah dan ibu. Gimana mancingnya? Dapat ikan enggak? Tanya ibu. Nih, ucap Zahra, dan menunjukkan ikan yang mereka dapatkan dengan wajah yang sangat bahagia. Sudah, sana mandi dulu. Kemudian kita makan siang. Ibu sudah masak sayur kesukaan kamu, ucap ibu. Zahra tersenyum lebar dan berjalan masuk ke dapur. Terima kasih ibu, ucapnya. Jane hanya tersenyum dan berjalan ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Sore hari, Jane dan Zahra pulang. Supir telah datang menjemput. Dengan berat hati, Zahra harus meninggalkan kampung halamannya. Rasanya enggan meninggalkan kedua orang tuanya. Supir sudah melajukan mobilnya kembali ke kota tempat tinggal mereka. Zahra masih asik dengan pemikirannya. Jane juga larut dengan aktivitasnya. Memeriksa beberapa email yang masuk melalui tabnya. Lama-kelamaan Zahra tertidur. Jane meliriknya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Sungguh hari yang melelahkan. Setelah seharian menghabiskan waktunya di kolam dengan memancing, Jane tertawa kecil mengingat kejadian tadi pagi.
Flashback on. Yang, lihat, aku dapat ikannya. Cepat lihat sini, ucap Zara dengan hebohnya. Jane meletakkan pancingnya dan berjalan mendekati Zara. Jane berniat membantu Zara mengangkat kailnya. Mereka berdua mulai menarik benang pancing. Ketika ikan sudah terlihat, Zara semakin heboh. Ikan yang terkena umpannya lumayan besar. Jane, cepat, tarik, cepat, teriak Zara heboh. Jane mendengar ucapan Zara pun segera menarik kailnya. Apes saat ikan sudah semakin dekat di tangannya, Jane terpeleset dan masuk ke dalam kolam. Biur. Zara awalnya ingin memarahi Jane, tapi melihat Jane sudah kotor dan berlumpur, Zara tertawa terpikat-pikal. Jane kesal karena ditertawakan. Dia memanyunkan wajahnya. Jane naik dengan cemberut. Zara masih tertawa. Jane yang kesal menjebukkan tumpur di tangannya ke wajah Zara. Zara yang tertawa berubah menjadi kesal dan berniat membalas Jane. Akhirnya mereka kejar-kejaran dan main lumpur di kolam. Flashback off. Jane kembali melirik istrinya. Sungguh sederhana cara membuat dia bahagia, batin Jane. Sekitar jam 7 malam, Jane sudah tiba di rumahnya. Zara masih tertidur. Dengan sigap, Jane mengangkat tubuh istrinya dan meletakkannya di kamar mereka. Jane masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah selesai berpakaian, Jane masuk ke dalam selimut dan ikut tertidur di samping Zara. Jane memeluk erat Zara. Episode 62. Hari berganti bulan berlalu. Tak terasa kandungan Zara sudah memasuki bulan ke-8. Zara sudah tidak sabar menanti kelahiran putranya. Menurut hasil USG, anak yang ia kandung berjenis kelamin laki-laki. Hari ini Zara ada janji check up ke rumah sakit. Zara sudah bersiap-siap untuk berangkat. Hanya tinggal menunggu Jane datang menjemput. Deret. Suamiku is calling. Zara langsung mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, sayang, ucap Jane. Jadi, hari ini kita ketemu dokter, tanya Jane lagi. Jadi, dan ini aku sudah bersiap-siap, jawab Zara antusias. Sayang, aku ada rapat sampai siang. Kamu tunggu aku ya, 1 jam lagi aku jemput, ucap Jane. Gini aja yang, gimana kalau kita ketemu di sana? Biar Pak Tarno yang mengantarkan aku, ucap Zara lagi. Ya baiklah, sampai ketemu di sana. I love you, jawab Jane. Waalaikumsalam, love you too, jawab Zara. Zara mematikan teleponnya. Zara bergegas mengambil tas dan dompetnya. Kemudian dia turun ke bawah hendak memanggil Pak Tarno. Pak Tarno sudah menunggu di depan rumah. Mobilnya sudah menunggu. Mari Nyonya, ucap Pak Tarno membuka pintu mobil untuk Zara. Zara masuk ke dalam mobil. Pak Tarno langsung melajukan mobilnya. Setelah menghubungi Zara, Jane langsung menelpon Pak Tarno, meminta Pak Tarno mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Zara telah sampai di rumah sakit, langsung menuju ke poli kandungan. Zara tadi sudah mendaftar melalui telepon. Sampai menunggu Jane datang, Zara duduk di ruang antrian. Zara masih asik menunggu antrian. Dia lirik ke kanan dan ke kiri menunggu suaminya. Tak sengaja, dia melihat Mama Jane masuk ke dalam ruangan dokter. Dilihatnya pelangnya dokter spesialis penyakit dalam. Ada apa? Siapa yang sakit? Batin Zara. Karena penasaran, Zara bangkit dan berjalan mendekati poli tersebut. Zara ingin mengetahui siapa yang sakit.
Jara hampir sampai saat pintu terbuka. Terlihat Bu Ahmad keluar dengan mata habis menangis. Dia memakai kacamatanya dan berjalan meninggalkan poli tersebut. Jara tidak dapat menahan rasa penasarannya. Jara memilih masuk ke dalam dan menanyakan masalah ini dengan dokter. "Siang dok," sapa Jara begitu masuk ke dalam ruangan. Dokter tampak terkejut melihat Jara yang masuk. Dokter tersebut mengenal Jara yang merupakan menantu dari Bu Ahmad. "Saya kesini untuk menanyakan sebenarnya mertua saya kenapa dok? Apa dia sakit?" tanya Jara. "To the point. Maaf, itu kode etik. Kami tidak dapat memberitahukannya kepada siapapun," jawab dokter. "Tapi dokter, saya bukan orang lain. Saya menantunya, jadi saya berhak tahu. Apa penyakit ibu saya?" ucap Jara tegas. Dokter masih diam saja. "Dokter, saya mohon, saya keluarganya. Jika kami mengetahui penyakitnya, akan lebih cepat dan mudah untuk mengobatinya." "Bu Ahmad mengidap kanker," jawab dokter, "dan sudah stadium 3. Sebaiknya Bu Ahmad segera melakukan kemoterapi." Jara sangat terkejut mendengarnya. Jara hingga tidak sadar terdusuk di kursi. Tapi pasien tidak mau melakukannya, dan dia meminta saya merahasiakannya dari keluarganya. "Tolong bujuk dia agar mau melakukan kemo sebelum semuanya terlambat," ucap dokter tersebut. Jara masih belum dapat mempercayai ucapan dokter tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, dokter meminta Jara untuk membujuknya agar mau melakukan pengobatan dan kemo. Jara berjalan lunglai keluar dari ruangannya. Pikirannya masih kemana-mana. Dia masih belum percaya dengan apa yang dia dengar. Mertuanya yang galak, kejam dan selalu bermulut padas sedang sakit. Jara kembali menunggu antrian dan menunggu hingga Jane datang. Tak lama, Jane datang dan mereka masuk ke dalam ruangan dokter. Dokter sudah memeriksa kandungan Jara. Semuanya baik dan bagus. Bayinya juga sangat sehat. Tinggal menunggu saatnya melahirkan. Menurut perkiraan dokter, Jara akan melahirkan bulan depan. Jara dan Jane sangat bahagia. Mereka tak sabar menunggu kelahiran putra mereka.